Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 8 saham. Yang pertama Waskita, kedua Wika, ketiga WSBP, keempat WG, kelima ADI, keenam PTPP, ketujuh PPRO, dan ke-8 BCAP. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Waskita yang di hari ini ditutup naik tipis 1,17% ke harga 860. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya WSKT sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dilihat secara teknikal, WSKT sudah mulai bertahan atau mulai sideways dan tidak membuat low baru. Jadi kalau saya lihat 800 sepertinya supportnya akan dipertahankan, tapi tetap perlu hati-hati karena ini WSKT membuat ya bisa dibilang nih bearish penan. Nih kalau jebol 800 siap-siap potensi arah 700. Kalau sesuai teori juga 700 potensi arah untuk WSKT. Apakah bisa spekulasi buy? Sekarang harganya udah tinggi, udah jauh dari support. Nih, supportnya ini jauh dari 800. Kalau mau cut loss sekitar 8% ya boleh. Target profitnya 975 sampai 1000, sekitar 13%. Tapi kalau saya lihat ya mending jangan dulu lah. Kalau Bapak Ibu mau coba cut loss mepet ya silahkan. Cut loss saja di low-nya hari kemarin sekitar 830 atau 835 dan target profitnya 900 dulu karena itu dulu juga adalah resisten minor yang berapa kali diuji gagal ya, hampir sama risk rewardnya 1:1. Kalau saya sih hindari dulu. Bagi Bapak Ibu yang punya dari atas ya, kalau mau uppers down coba nyicil dulu di area 800, takutnya dia jebol. Kalau jebol bisa sampai 700. Tapi kalau mampu bertahan, ya bisa aja Waskita bottomnya 2021 itu di 800. Semoga itu terjadi. Bagaimana cara konfirmasinya? Ya konfirmasinya harus breakout dulu dari pola downtrendnya ini. Ya, ini dia sudah breakout tapi belum konfirmasi. Kalau saya lebih aman ya tunggu Waskita ini di daerah 1000. Kalau sudah confirm breakout 1000, saya rasa Waskita akan naik lebih tinggi dan pembalikan arahnya ya reversalnya kalau dilihat dari atas ya kalau saya sih 1100. Kalau dia sudah confirm 1100 bakal rally reversal itu lebih aman. Jadi beli Waskita ini kalau mau ya 1100 ke atas. Tapi kalau mau coba spekulasi buy di bawah sini ya nggak masalah juga. Yang penting kalau jebol 800 jual. Ini kalau di swing trade juga cukup bagus nih. Karena cut loss-nya ya sekitaran 10% dan target profitnya langsung tarik aja 1100 nih. Yang penting sabar, hold aja, naik turun biarin. Tapi kalau saya ya tetap saya take profit kalau dia gagal breakout 975 ini. Ya 14% lumayan, kalau dia turun lagi ya beli lagi di bawah ya. Seperti itu aja. Kalau mau swing trade tetap resisten pertama itu dilihat. Ini resisten pertamanya itu di 975. Ini kalau dia gagal breakout 935, profit taking aja. Karena dia ada potensi ke bawah dulu atau dia bisa bergerak sideways dulu. Jadi lumayan, nggak hilang waktu, nggak hilang profit kalau jual di atas, di dekat resisten. Jadi seperti itu aja, tektokan aja di bawah Waskita. Swing trade, tapi ya time frame-nya 1-2 minggu, targetnya 975. Bisa seperti itu. Atau pasang trailing stop kalau mampu breakout 975 karena ada potensi bisa sampai 1100. Seperti itu aja untuk Waskita. Indikator MACD sudah membentuk golden cross. Bar chart di atasnya juga terbentuk. Apakah ini sinyal pembalikan arah? Kalau saya lihat ya belum, walaupun ada terindikasi sudah bullish divergen ya, indikatornya naik, harga sahamnya atau candlenya turun. Nah, konfirmasinya di mana? Kalau saya ya tetap 1100 biar lebih aman. Jadi seperti itu untuk Waskita. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Wika yang hari ini malah terkoreksi tipis 0,51%
ke harga 975. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Wika didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika kalau dilihat juga mulai sideways dan bisa dibilang Wika ini mempertahankan neckline cup and handle-nya di area 950 dan sekarang dia di 975. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy tapi ini harus disiplin cut loss ya. Karena peluangnya kalau beli di harga bawah ini nggak nunggu konfirmasi, profitnya lebih besar. Apalagi kalau Wika ini mampu breakout 1060 ke 1060 aja sekitar 8%. Kalau dia mampu breakout harusnya 1200 bisa sekitar 23%. Dan cut loss-nya ya. Nih, cut loss saja kalau turun dari low-nya sebelumnya tuh 950 ini. Konfirmasi cut loss saja sekalian di 930 atau 925. Risk-nya cuma 5%, target profit terdekat aja 8%, apalagi sampai 1200 itu 21%. Jadi menurut saya risknya ini sekarang kecil, teman harus disiplin cut loss. Misalnya dia jebol, cut loss saja karena itu potensinya akan turun lebih dalam. Harusnya kalau dia memang naik ke atas ya, kalaupun sideways di area ini aja, nggak sampai jebol 950. Jadi seperti itu ya. Untuk Wika ini mulai menarik, cuman harus sabar, itu aja. Karena bisa aja dia seminggu ini dia lagi tektokan aja di daerah sini ya, dia lagi akumulasi, jadi naik turunnya tipis saja di range 970 sampai 980 ya, sekitar 1-2% dia tektokan sampai barangnya sudah cukup, bandarnya price makernya ya tinggal nunggu momentum dibawa naik. Tapi tetap skenario nya kalau ternyata ini dia proses mengarah turun ya jebol 950 jual. Seperti itu. Untuk sekarang Wika sudah mulai sideways ya, tapi belum aman. Aman titik pertamanya itu kalau sudah confirm breakout di atas 1050. Indikator MACD sudah membentuk golden cross mengarah ke atas, bercat di atasnya juga meningkat saat koreksi dan melandai ini ya. Dari tanggal 23 Juni dia mulai volume besar dari volume sebelumnya ya, mulai meningkat nih volumenya. Jadi lihat minggu depan ya, mungkin nggak minggu ini dia mampu breakout 1050. Besok hari terakhir kalau market mendukung agak berat ya, bisa cuman berat. Kalau minggu depan ada potensi untuk Wika kalau market mendukung dia bisa breakout 1000. Tapi ini disclaimer on, analisa kembali, jangan ditelan mentah-mentah, dan keputusan jual beli sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk Wika. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada WSBP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,7% ke harga 140. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WSBP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WSBP juga mulai sideways dan dia di area bottom cup-nya ini ya ini area bottomnya yang terbentuk bahkan dari April 2020, setahun yang lalu. Dulunya juga itu neckline cup and handle-nya. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat nih, cup and handle di neckline. Nah, dia kemarin membuat candle doji, hari ini dia kembali membuat candle doji, dan hari ini dia mantulnya dari supportnya 139, hari ini low-nya 139. Jadi kalau saya lihat ada peluang rebound. Jadi target saya WSBP ini reboundnya kalau nggak besok ya minggu depan 150. Potensi upside sekitar 6% bisa lah. Cut loss saja kalau jebol 140, bisa cut loss di 135 atau 136. Cut loss saja, nggak usah nahan-nahan. Kalau dia jebol ya bisa turun lebih dalam, karena target selanjutnya bisa sampai 130 dan 120. Jadi cut loss saja di 135 atau 134. Target profitnya tadi terdekat 150. Seperti itu untuk WSBP. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada WG yang hari ini ditutup di harga 175 sama harga penutupan pada hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, WG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, WG
dia di area support handle-nya di Oktober 2020 ya. Kalau saya lihat WG ini ada potensi rebound. Target reboundnya 180 terdekat dan 186. Kalau besok rebound ya, kalau saya lihat ya mentok-mentok 180 dulu. Nih dia akan retest ini, apakah bisa lebih tinggi ya tergantung. Kalau dia mampu lewat ya bisa sampai 186, sekitar naik 6%. Dan kalaupun yang mau coba spekulasi buy ya sesuaikan aja, jebol 130 bisa cut loss, jadi bisa cut loss di 168. Tapi ini saham downtrend, ingat harus disiplin cut loss, kalau nggak bisa dibawa turun lebih dalam. Mending nggak usah approach down ya, mending cut loss saja kalau saham downtrend di grup karya. Jadi seperti itu untuk WG. Kita langsung saja ke saham kelima, ada ADI yang hari ini ditutup di harga 660, terkoreksi 1,49%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADI jebol support. Jadi ini memang terlihat seperti tree black crow ya. Dalam penurunan ya bisa aja ada pantulan rebound besok. Kalaupun rebound menurut saya ya bisa ke 700 sajalah. Dia akan uji resistennya 700. Cukup tinggi juga ya, ke 700 sekitar 6%. Ya paling-paling bisa ke 690 lah kalau rebound terbatas. Untuk ADI ini amannya kalau sudah di atas 710. Kalau dia confirm breakout 710 aman. Kalau di harga sekarang masih ada peluang ADI lanjut turun mengarah ke 600. Jadi disiplin cut loss kalau mau coba spekulasi buy. Di saham downtrend juga ada potensi rebound, tapi keseringan lebih besar cut loss-nya. Tapi tetap ada peluang. Di saham uptrend juga ada peluang cut loss. Gak selalu untung. Di saham sideways juga. Jadi yang penting tuh punya trading plan, di mana harus cut loss, di mana harus take profit, dan misalnya selama di area trading plan tetap hot aja ya nggak masalah. Yang masalah itu beli nggak punya trading plan, jadi bingung. Saat turun bingung mau cut loss di mana, di harga berapa. Ada juga yang sudah punya trading plan tapi nggak rela cut loss. Ayo komen di bawah siapa yang seperti itu ya. Biasakan disiplin ya. Kalau nggak berani modal besar, modal kecil aja. Jadi ikhlas, kalaupun harus cut loss ya cut loss. Jadi kalau sudah terbiasa dengan trading plan, di mana harus take profit, di mana harus cut loss, nanti baru ditambah modalnya. Kalau sudah terbiasa, tapi biasanya memang tetap ya, kalau semakin besar uang yang ditradingkan, itu biasanya nggak rela cut loss, apalagi sudah dalam, udah besar nilai rupiahnya, biasanya nggak mau, malah rela approach. Biasanya seperti itu memang. Cuman harus ubah mindsetnya, kalau trading harus disiplin cut loss. Kalau trading plannya benar, strateginya benar, biasanya tetap kalau diakumulasi di setiap bulan, walaupun ada cut loss, profitnya biasa lebih besar. Jadi seperti itu ya. Untuk ADI kita langsung saja ke saham ke-6. Ada PTPP yang hari ini ditutup di harga 835, terkoreksi 1,18%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTPP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal juga PTPP sudah di area ya, bisa dibilang area neckline, cap and handle, juga area bottom. Ini selama di atas 800 saya rasa masih bisa di hold kalau yang baru mulai beli ya. Kalau yang beli dari atas ya sesuaikan, kalau punya dana ya approach down aja. Cuman namanya approach down harus siap menahan atau hold sahamnya sampai balik, minimal balik ke harga beli ya, atau BEP. Jadi itu yang perlu waktu. Jadi seperti itu untuk PTPP yang baru beli selama di atas 800 ya masih bisa di hold. Kalau dia jebol 800 cut loss saja. Kalau dari harga sekarang ya cut lossnya sekitaran ya bisa cut loss di 790, itu sekitar 5,96%. Dan kalau dia rebound target saya 940.
11%. Jadi risk rewardnya 1:2. Kalau mau coba spekulasi buy silahkan, tapi ingat yang penting disiplin cut loss. Ini saham strong downtrend, walaupun strong downtrend ya pasti ada peluang naik juga. Yang penting manfaatkan aja. Kalaupun dia cuma naiknya 3-4%, mau jual ya silahkan jual aja. Kalau dirasa dia nggak bisa naik lebih tinggi, jual aja dulu. Nggak usah mikir kalau ternyata dia setelah dijual naik tinggi, ya udah biarin, jangan ada penyesalan karena kan jual profit. Jadi nggak ada nyesal. Dan juga tetap sama, kalaupun jual cut loss karena sesuai trading plan di harga cut loss harus cut loss, jangan ada penyesalan kalau dia nanti ternyata rebound. Ya, jadi seperti itu. Biasanya yang trader-trader pemula ya itu yang bikin mereka nggak mau cut loss. Biasanya setelah cut loss terbang. Jadi kebiasaan seperti itu dibawa, dan ternyata ada yang karena takutnya setelah cut loss mantul ternyata nggak mantul-mantul, ya itu makin dalam biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk PTPP, sahamnya mulai sideways cuman tetap membuat low baru ya. Tinggal nunggu besok atau minggu depan. Kalau dia bertahan tetap di atas 800, saya rasa bisa terjadi sideways 1-2 minggu ke depan di range harga supportnya 800 dan resistennya 940. Seperti itu untuk PTPP. Kita langsung saja ke saham ke-7. Ada PPRO yang hari ini ditutup terkoreksi 1,49% ke harga 66. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PPRO didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PPRO di area supportnya yang terbentuk bahkan dari ini dulu sebelum dia turun dalam ke 50, dia akan bertahan di area 65 sampai 66. Tapi ini rawan menurut saya. Karena ini terlihat ya, dia makin dalam. Nah, apakah bisa spekulasi buy? Mending hindari, cari saham lain aja. Ngapain nyari ini? Walaupun naik 1 tick profitnya lebih besar, cuman kalau dia turun 1 tick juga resikonya lebih besar. Hindari dulu lah. Banyak saham-saham yang uptrend yang masih bisa dikoleksi, misalnya Tower, Big, Era, atau EMTK. Kalau yang dananya lebih besar bisa Arto ya. Masih banyak Sen, atau bank-bank kecil itu juga ada peluang. BBAP, BGTG, BBYB itu masih ada peluang naik daripada saham ini. Apa yang diharap ya? Untuk sekarang nggak ada yang bisa diharap, tapi kedepannya bisa aja. Tapi menunggu ada pembalikan arah. Ini kan dia masih strong downtrend, jadi hindari dulu. Nanti dipantau kalau dia sudah ada tanda-tanda pembalikan arah. Jadi seperti itu untuk PPRO ya. Hindari dulu lah. Kalaupun yang coba spekulasi buy, yang penting kalau jebol 64 cut loss saja, karena ada potensi makin dalam. PPRO yang sudah punya dari daerah atas belum cut loss ya kembali lagi ke masing-masing. Kalau nggak rela cut loss ya harus siap dibawa PPRO sampai bawah, dan bisa aja nanti malah terjadi kembali ke gocap. Seperti itu untuk PPRO. Hindari dulu, cari saham yang lain aja, yang uptrend atau yang lagi sideways. Masih banyak peluang kok di saham yang bagus-bagus. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada Becap yang hari ini ditutup naik tipis 0,9% ke harga 112. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BCAP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BCAP juga walaupun membuat candle doji, ya dia sepertinya memang mau mempertahankan supportnya 110. Nah, kalau mau coba spekulasi buy, karena BCAP ini juga sudah mulai sideways, yang penting kalau jebol 110 jual. Itu aja. Target selanjutnya 120 sampai 130. Nih ya, tapi saya nggak sarankan untuk beli. Nah ya agak susah juga nih. 120 potensi keuntungan sekitar 6,5%. Kalau sampai 130 itu 15%. Cut lossnya tipis saja nih. Cut loss saja kalau turun dari 110 bisa di 106, 107 ya. Tapi ingat, harus disiplin cut loss. Kalau nggak cut loss di 106 akan dibawa lebih dalam potensi loh, sampai 100, jadi 11%.
mending cut loss dulu di 106. Kalau dia ke 100 lagi ya buyback di bawah. Kalau jebol 100 cut loss. Kalau dia balik ke atas ini Bapak Ibu udah profit 12%. Misalnya tadi cut loss di 106, kita 5%. Jadi ya untung 5% lah. Jadi ketutup kerugian sebelumnya ya. Jadi seperti itu aja untuk BCAP. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, bisa join trading bersama Borneo Trader. Akan dipilihkan saham-saham yang berpotensi dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.